Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Georgius Gottfried Caesar Frustantonas Tumorang dari Fakultas Hukum Universitas Jambi, Prodi Ilmu Politik, dengan NIM H1B1190227. Saya di sini ingin mempresentasikan paper saya yang berjudul Dinamika Moralitas dan Politik Identitas dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Kata kunci yang saya ambil untuk paper saya ini adalah moralitas, politik identitas, dan pemilihan kepala daerah. Langsung saja ke pembahasannya. Saya di paper ini membagi menjadi 3 bahasan. Yang pertama, munculnya politik identitas. Lalu yang kedua, saya menggunakan subjudul politik identitas di Pilkada DKI Jakarta. Baru yang keempat, saya menggunakan moralitas masyarakat. Yang ketiga, saya menggunakan moralitas masyarakat. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Munculnya politik identitas. Munculnya politik identitas ini dapat ditelusuri sejak berlakunya Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, di mana kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pilkada. Dengan pilkada ini, dengan undang-undang ini, dengan pilkada ini, maka kelompok masyarakat yang mayoritas berada dalam daerah tentu mempunyai peluang lebih besar dong untuk memenangkan kandidat yang diusung oleh mereka tentunya, kan? Nah, demikian juga ini didukung, undang-undang ini didukung oleh desentralisasi, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang telah tercipta dalam undang-undang. Saya mengambil contoh di sini kemenangan etnis Dayak yang terpilihnya Cornelis sebagai Gubernur Kalimantan Barat pada Pilkada 2007 silam. Di situ menunjukkan bahwasannya politik identitas berdasarkan agama, etnis, dan budaya menjadi babak baru dalam perpolitikan lokal di Indonesia ini. Dijelaskan menurut pengamat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsuddin Haris tentunya, kemunculan politik identitas di Indonesia terjadi karena beberapa faktor. Saya akan jelaskan. Yang pertama itu dampak dari kebijakan pemerintah yang terjadi sejak zaman Presiden Soekarno. Pemerintah tidak serius pada saat itu dalam membangun karakter bangsa karena hal yang diperkirakan hanya bagaimana membangun negara. Zaman Soekarno tentunya belum ada pemikiran bagaimana berpolitik di ranah nasional, masih memikirkan bagaimana cara membangun negara yang baik dan benar. Itulah yang dipikirkan dulu pada saat zaman Soekarno pada saat itu. Baru yang kedua, sikap ambivalensi yang seringkali ditunjukkan oleh pemerintah dalam menghadapi isu terkait negara dan agama. Pemerintah ini pada saat itu tidak ikut campur. Maksudnya tidak ikut campur di sini adalah tidak adanya niatan untuk mengurusi masalah atau isu yang terkait dengan negara, dengan agama. Gitu. Lalu yang ketiga, tidak adanya peran partai politik dalam memberikan edukasi kepada masyarakat luas agar terciptanya masyarakat yang kritis untuk memilih atau dapat melihat politisi-politisi yang nantinya akan dipilih atau yang mencalonkan, gitu kan? Agar juga nantinya tidak malah menyuburkan politik identitas di situ, tidak termakan oleh kampanye-kampanye yang berbau sara di situ. Tentunya menurut suatu hal, pembentukan identitas seorang tidak dapat dilepaskan dari rasa kesadaran ikatan kolektivitas, betul. Karena itu politik identitas ini terjadi karena perasaan yang sama untuk sama-sama bergerak. Baru juga kita ke subjudul selanjutnya, politik identitas di Pilkada DKI Jakarta 2017. Nah,
DKI Jakarta yang tentunya dianggap orang maju juga seharusnya memiliki unsur-unsur atau pemikiran-pemikiran yang tidak monoton, tidak kampung. Gitu. Merujuk tulisan Mukhtar Habudin di 2012 dengan judul Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal, menyebutkan bahwa menguatnya politik identitas di ranah lokal terjadi bersama dengan politik desentralisasi seperti yang saya katakan sebelumnya, pasca penetapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Itulah yang membuat atau yang mendorong politik identitas ini semakin bergerak dengan giat. Di sini Mukhtar Habudin sebagai dia mengutip beberapa literatur juga mengenai politik identitas, ya kan? Sebagai politik identitas itu dibagi menjadi dua. Yang pertama identitas politik, baru juga politik identitas itu sendiri. Seperti subjudulnya, politik identitas di Pilkada DKI Jakarta, saya ingin membahas beberapa salah satu kasus atau isu yang terjadi. Yang pertama itu terdapat salah satu pasangan calon yang berasal dari dua minoritas, yaitu Cina Tionghoa dan Kristen. Dari dua minoritas, ya kan. Baru itu pidato Ahok di Pulau Pramuka, Pulau Seribu yang menyinggung surat Al-Maidah 51 yang memicu reaksi pro kontra dalam masyarakat pada saat itu. Itulah yang memicu pro dan kontra masyarakat, yang memunculkan politik identitasnya itu di situ. Baru yang ketiga, media sosial membumingkan atau lebih tepatnya membuat ini sebagai suatu yang viral, yang dimana membuat memancing kemarahan sebagian besar umat muslim pada saat itu karena media terlalu membumingkan ini. Baru yang keempat, yang terakhir, aksi bela Islam yang dimotori oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF) MUI berhasil memobilisasi massa umat Islam yang merasa marah atas penghinaan Al-Quran oleh Ahok untuk menuntut agar segera diproses secara hukum. Inilah yang menjadi puncak dari politik identitas di Jakarta pada saat itu, karena berhasil mobilisasi masyarakat muslim yang sangat banyak pada saat itu untuk berkumpul di Monas dan melakukan aksi penuntutan kepada Ahok pada saat itu. Lalu subjudul yang ketiga adalah moralitas dan masyarakat. Moral dari segi etimologis mempunyai arti adat istiadat, kelakuan, tabiat, dan watak atau akhlak. Norma moral di sini lebih dikatakan kepada baik benarnya hidup manusia, bukan dalam maksudnya bekerja atau segala macam, tapi dalam hidup manusia. Seperti itu. Sehingga perlu dicari tahu bahwasannya di Jakarta karena sudah muncul modernisasi, seharusnya berperilaku modern, bukan bermoral, bukannya amoral. Seperti contohnya kasus yang menimpa Susi Ferawati dan sang buah hati Davin di kegiatan Car Free Day. Itu kan, dia mendapatkan pelecehan secara verbal dan non-verbal tentunya. Pada saat pemilu 2019, Prabowo dan Jokowi pada saat itu, yang dimana dia didesak untuk berbalik arah untuk memilih Prabowo dengan cara diberikan uang sebagai gantinya, seperti itu. Kesimpulannya adalah kemenangan pasangan calon gubernur Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 dengan perolehan suara terbanyak 3.200.000 atau 57,90% dari total suara sah, menunjukkan bahwa politik identitas berhasil memenangkan atau berhasil menjadi alat untuk memenangkan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno ini. Cuman tentunya menurut saya untuk mencegah ini semua, politik identitas ini muncul, ada beberapa hal seperti pertama, pemerintah harus bersikap adil dan tidak ambivalen, seperti itu. Baru yang kedua, melakukan rekonsiliasi untuk memulihkan kondisi sosial politik, di mana mempertemukan para politisi dengan pemuka agama, agar pemuka agama ini dapat memberikan wejangan ataupun didikan kepada masyarakat luas dalam berpolitik itu seperti apa. Baru KPU juga sebagai penyelenggara aktif dalam melakukan kampanye anti politik identitas dengan mengundang stakeholder terkait, partai-partai, untuk membicarakan politik identitas ini bahwa ini tidak boleh terjadi. Baru yang keempat, yang terakhir, penegakan aturan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun
pasal 280 mengenai larangan kampanye pemilu beserta ketentuan pidananya yang mengandung sara, itu sebenarnya tidak baik, gitu kan. Agar ini lebih tegakkan lagi. Mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih.